Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Selamat berjumpa lagi dengan kami pada video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks ya. Ini adalah materi kelas 12 IPA semester 1. Jadi, kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Ada dua nanti anak-anakku. Kita akan belajar penyetaraan reaksi redoks. Yaitu yang pertama adalah dengan metode cara setengah reaksi, dan yang kedua adalah cara perubahan pilok. Nanti bisa kita terangkan, boleh cara setengah reaksi dulu, ataupun juga cara perubahan pilok dulu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penyetaraan redoks dengan dua cara, ya, cara setengah reaksi dan cara perubahan pilok. Ini ya, cara perubahan pilok. Kita akan belajar cara perubahan pilok dahulu ya, cara perubahan pilok ya. Cara perubahan pilok. Ini ada contoh penerapan langsung, memang ini akan mudah jika langsung kita terapkan anak-anakku ya. Nanti biasanya pada cara perubahan pilok dan cara setengah reaksi itu ada tulisan ini seperti ini ya, ada asam. Maksudnya apa sih ini? Ini ada asam ya. Maksudnya suasana asam ya. Ini akan kita setarakan dalam suasana asam. Tentunya asam itu nanti kita kaitkan dengan adanya ion H+ ya. Jadi kalau suasana basah nanti adanya ion OH-. Gitu ya. Itu jadi suasana asam, suasana basah. Jadi ada penambahan H+ ataupun OH-. Gitu ya. Kalau jika asam, jika basah ya. Asam H+-nya, basah OH-. Ya. Ada penerapan langsung pada contoh ini untuk memudahkan Anda bagaimana sih cara menyediakan reaksi redoks. Nah, mengapa kita harus memakai cara? Karena kalau kita pakai logika langsung, masukkan angka-angka dan sebagainya akan lebih lama, maka perlu kita ada strategi atau caranya. Nih, kita akan mulai. Cara perubahan pilok ini, saya ulangi, dalam suasana asam ada reaksi imin aqua ya. Dalam bentuk larutan ini kita tuliskan imin, sebenarnya dalam suatu larutan itu adalah Ki ya, Ki, tapi ini dalam bentuk ionnya yang kita tuliskan imin plus NO2- aqua juga ya, NO2- aqua dalam bentuk larutan ya, bisa juga dia berupa NaNO2- begitu misalkan saja NaNO2 gitu ya, ini Ki plus KNO2 dalam suasana asam, misalkan plus NO3 atau plus HCl dan sebagainya. Tapi ini adalah kita tuliskan bentuk ionnya. Imin, saya ulangi, imin aqua plus NO2- aqua menjadi I2 solid plus NO2 gas. Ini memang sudah disengaja reaksi hasil dan yang bereaksi reaktan dan produknya sudah ditentukan. Ya, kamu tinggal menyetarakan karena materinya kan penyetaraan, jadi reaksinya sudah ada, kamu disuruh menyetarakan, gitu ya. Anda bisa dengan cara seperti ini, anakku, Anda perhatikan. Langkah pertama, Anda bisa lakukan dengan cara ini. Menentukan unsur yang mengalami perubahan pilok. Ya. Jadi kamu mencari unsur yang mengalami perubahan pilok itu yang mana? Ya, tentunya adalah yang di sebelah kiri ini ya, yang mengalami perubahan pilok nanti pasti. Setelah tahu, kemudian setarakan jumlah atomnya. Kemudian setelah tahu dan setarakan jumlah atomnya, tentukan piloknya itu kali jumlah atomnya. Kita praktek saja, anakku. Kita praktek saja. Pertama kita punya ini tadi. Nah, seperti ini. Setelah kita selidiki, nanti kan ada yang naik, ada yang turunan. Ini ada 3 unsur ini. Ada unsur I, ada unsur N, ada unsur O. Yang mengalami perubahan pilok 2 di sini. Bisa I atau N, bisa bisa I dan N, bisa I dan O, bisa N dan O. Tentunya dasarnya adalah materi kelas 10, ingat, kamu bisa menentukan bilangan oksidasinya kan. Nah,
Tidak akan saya bahas lagi tentang menentukan bilangan oksidasi. Tentunya kamu dengan mudah bisa menentukan bahwa unsur yang mengalami perubahan ini adalah I dan N. Ya, karena kamu sudah diberi pelajaran tentang menghitung bilog. Ya, dengan mudah kamu bisa menentukan, oh itu nanti yang mengalami perubahan adalah I dan N. Ini berarti menentukan unsur yang mengalami perubahan bilog ini adalah, oh ini loh I dan N yang mengalami perubahan bilog. Terus apa ini? Setarakan jumlah atomnya. Kita setarakan dulu. Maksudnya setarakan jumlah atomnya bagaimana? I sebelah kiri tanda panah dengan sebelah kanan tanda panah. Apakah sudah sama? Oh ini I-nya 1, I-nya 2. Berarti apa? Belum sama. Belum sama. Maka kita samakan dengan cara apa? Memberi koefisien reaksi. Muncullah angka 2 ini. Jadi munculnya 2 ini adalah untuk menyamakan jumlah atom. Ini 2, ini tadi 1. Maka muncullah 2 ini. Paham ya? Jadi munculnya 2 adalah untuk menyetarakan ini. Kata-kata setarakan jumlah atomnya ini. Munculnya 2 di sini. Ini loro, ini juga 2. Tambahkan koefisiennya 2 I min. Satunya lagi N. Apakah sudah sama? Kita cek. N-nya jumlahnya 1. Ini juga 1. Sama. Berarti nggak perlu kita tambahkan koefisiennya. Nah, setelah setarakan jumlah atomnya selesai, kamu disuruh menentukan apa? Bilognya kali jumlah atomnya. Tentunya bilog unsur yang mengalami perubahan tadi, yaitu I dan N. Nah, tadi saya katakan, kamu sudah harus paham berapa sih bilognya I, berapa sih bilognya N. Gitu ya. Tidak akan saya cantumkan lagi di sini. Nah, 2, jumlah atomnya kan 2. Ini bilog kali jumlah atomnya. Nah, bilognya I adalah min 1. Kali jumlahnya 2. Maka muncul angka min 2. Jadi min 2 ini muncul dari bilognya I min 1 kali jumlahnya 2. Bilognya I min 1 kali jumlahnya 2. Ya. Terus ini N. Bilognya N berapa? Kalau kamu hitung nanti, silakan dihitung dengan caramu sendiri. Ini adalah plus 3. Plus 3 kali jumlah N-nya 1. Maka muncullah. Oh ya, sorry. Ini yang di sini yang dituliskan adalah O2. Ya. I2. I2 ini bilognya adalah 0. Bilognya I2 adalah 0, I dalam I2 adalah 0, jumlahnya 1. 0 kali 1 ya 0. Ya. Kemudian ini muncul 3 plus tadi yang sudah saya terangkan. Kenapa plus 3 ini? Yaitu karena jumlah atomnya N1, bilognya N ini plus 3. Gitu ya. Saya ulangi, munculnya 3 ini adalah karena jumlah atomnya N1 dan bilognya N plus 3. Makanya plus 3. Ini tadi 0 karena bilognya I2 itu adalah 0. Ya, jumlahnya 2. 0 kali 2 ya tetap 0. Di sini berapa ini? Bilognya N adalah plus 2. Silakan. Kok plus 2 Pak? Silakan dipelajari lagi. Plus 2 kali 1. Muncullah 2. Nah, seperti itu. Jadi langkah A ini menentukan unsur yang mengalami perubahan bilog. Oh, itu I dan N. Setarakan jumlah atomnya. Munculnya 2 ini. Untuk menyamakan jumlah atom I. Ini 2, ini juga 2. Kalau N-nya nggak perlu, karena sudah sama-sama 1. Terus munculnya min 2, karena apa? Bilognya I min 1 kali jumlahnya 2. Munculnya plus 3, jumlahnya N1 kali bilog N-nya plus 3. Munculnya 0, karena bilognya I 0 dalam I2, kali jumlahnya 2. 0. Kenapa plus 2? Karena jumlah atomnya, bilognya N plus 2 kali jumlahnya 1, maka plus 2. Ini langkah tahap pertama. Paham ya? Langkah berikutnya apa anak-anakku? Kita perhatikan di sini. Nah, tentukan perubahan bilognya, samakan perubahannya dengan mengalihkan faktornya. Faktor pengali masukkan sebagai koefisien reaksi. Ini akan paham jika kita lihat. Tadi kita sudah memiliki ini ya. Nah, ini kan ini hasil dari ini tadi dengan angka masing-masing bawahnya adalah ini ya. Nah, ini ada min 2 plus 3, 0 plus 2. Ya. Tentukan perubahan bilognya, ini perhatikan.
I, mula-mula ini, min 2 menjadi berapa ini? 0. Nah, berarti dia apa itu? Naik 2. Plus 2 ini. Ya, dia naik 2. Plus 2 itu dari min 2 menjadi 0. Itu naik 2. Plus itu maksudnya naik ya. Naik 2. Plus 2. Terus yang satunya lagi, ini plus 3 menjadi berapa? Plus 2. Nah, berarti turun 1 atau min 1. Ini loh maksudnya. Tentukan perubahan bilognya, maksudnya ini. Oh, dia naik 2. Oh, dia turun 1. Itu maksudnya tentukan perubahan bilognya. Samakan perubahan bilognya dengan mengalihkan faktornya nih. Yang satu naik 2, yang satu turun 1. Naik turunnya harus kita samakan ini. Naik turunnya harus kita samakan. Yang 2 kali 1, yang 1 kali 2. Kan sama nanti. Karena naiknya 2, turunnya 1, harus kita samakan. Naik turunnya. Yang 2 kali 1, yang 1 kali 2. Jadi kalau nanti ada satunya naik 3, satunya lagi turun 2. Berarti bagaimana? Ya 3 kali 2, yang 2 kali 3. Gitu kan? Dengan mengalihkan faktornya itu maksudnya itu. Maka ini nih. Naik 2 harus kita kalikan 1. Turun 1 harus kalikan 2. Turun 1 harus dikalikan 2. Nah, ini maksudnya samakan perubahannya dengan mengalihkan faktornya ini. 2 kali 1, 1 kali 2. Kemudian ini, faktor pengali masukkan sebagai koefisiennya. Pengalinya kan ini. Kalau ini pengalinya 1, ini pengalinya 2. Masukkan sebagai koefisien reaksi itu maksudnya apa? Ini nanti kita masukkan ini. 1, masukkan sini. 1 kali 2, tetap 2. Ya. Ini juga begitu. 1. 1 kali 1. Ini depannya I2 ini kan nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya kan dianggap 1. 1 kali 1 ya tetap 1. Jadi kalau faktornya pengalinya 1, artinya apa? Tidak berubah sesuai semula. Ya. 2 ya tetap 2. Ini 1 ya tetap 1. Kalau 1 kan nggak dipersanakan. Nah, kalau ini beda ini. Kali ini muncul ini. Karena pengalinya 2, masukkan sebagai koefisien. Ini, red, sana. Asalnya ke sini kan, asalnya kan ini asalnya. Maka ini muncul 2. Ya, ini muncul 2. Ini juga muncul 2. Saya ulangi ya. Jadi 2 ini masuk ke kanan. Ini nanti 2. Ini juga 2. Perhatikan. Nah, inilah muncul 2. Ya, muncul 2 di sini. Kemudian di kiri juga harus 2. Sama. Nah, ini muncul 2. Jadi munculnya 2 ini sama ini sama ini, itu karena pengalinya 2 ini. Ya. Jadi pengali masuk sebagai koefisien itu maksudnya itu. Gitu ya. Nih, masuk 2, ini masuk 2. Itu. Itulah tahap kedua. Sehingga kita sudah dapatkan ini sekarang. Ya, kita sudah dapatkan itu. Berikutnya, anakku. Langkah ketiga. Kita menghitung muatan kiri dan kanan tanda panah, kemudian samakan muatan dengan menambahkan ion H+, karena asam tadi, suasana asam. Kalau nanti suasana basa penambahnya OH-. Penambahan ion H+ pada pihak yang kekurangan muatan. Kenapa pada pihak yang kekurangan muatan? Karena ion H+ adalah positif. Maka yang ditambah adalah yang kurang. H+ itu adalah muatannya positif, jelas ion H+, ya. Maka yang ditambahkan ion H+ adalah pihak yang kurang. Pihak itu maksudnya apa? Pihak kiri tanda panah atau pihak kanan tanda panah. Nah, akan mudah kita terapkan. Kita punya modal ini tadi. Ya. Kita punya modal ini. Munculnya 2 sudah tahu, munculnya 2 sudah tahu, ya, munculnya 2 sudah tahu tadi. Kita punya modal ini. Sekarang hitung muatan kiri kanan. Perhatikan cara menghitungnya anak-anakku. Ya. Perhatikan cara menghitungnya. Ini kita hitung 2 kali min 1. 2 kali min 1, maka min 2. Ini 2 yang dihitung koefisiennya. 2 kali min 1 juga. Ini loh muatannya min 1. 2 kali min 1, maka berapa? Min 2 juga. Yang ini depannya 1. 1 kali 0. Atasnya nggak ada apa-apa berarti 0. 1 kali 0 berarti ya 0. Nah, ini harus sama dengan kanan. 0. Ini loh pemisahnya. Pihak kiri, pihak kanan. 1 kali 0, 0. Ini 2 kali berapa anakku? 2 kali 0. Atasnya nggak ada. Ini senyawa. Jadi tidak ada muatannya.
2 kali 0 ya 0. Nah, berarti kan pihak kiri. Min 2, min 4, 0, 0. Berarti yang kiri berapa itu? Min 4 kan? Nah, min 4 harus sama dengan kanan. Loh kok masih 0 ya? Ini tadi pada ditambah ion H plus pada pihak yang kekurangan. Min 4 dengan 0 itu yang kurang tentunya yang min 4. Kurang berapa? Ya selisihnya ini. Selisihnya min 4 dengan 0 berapa? Kan selisihnya 4. Maka pihak yang kecil atau kurang ditambah H plus sebanyak 4. Ini, maka muncullah penambahan ini. Nah, ini adalah plus 4. Ini maksudnya apa? Yang kiri ditambah 4H plus. Maka munculnya 4 ini disertai munculnya ini. Nah, ini. Jadi begitu plus 4 sini yang pihak kiri juga harus kamu tambah plus 4. Kalau ini plus 5, ini ya harus 5 plus. Kalau ini plus 6, berarti ini ya harus 6 plus. Sorry, 6H plus, sorry ya. Plus 4, oh berarti di belah kiri tambah 4H plus. Plus 3, berarti di sini plus 3H plus, dan seterusnya. Jadi kenapa muncul 4 tadi? Untuk menyamakan muatan kiri kanan tadi. Ya, ini min 4, ini 0. Oh, yang kurang ditambah 4. Kenapa yang kurang ditambah? Karena suasana asam akan ada penambahan H plus. Yang ditambah H plus adalah yang kurang atau yang sedikit. Ya. Jadi kalau asam itu yang ditambah adalah yang kecil atau yang sedikit. Min 4, 0 yang ditambah ya kiri yaitu 94, maka muncullah 4H plus. Paham ya anakku? Munculnya 4H plus ini. Karena untuk menyamakan muatan kiri dan kanan, maka ditambah H plus. Berikutnya, langkah yang D. Nah, samakan atom H kiri dan kanan dengan menambahkan H2O. Nah, tadi kita sudah punya modal ini anak-anakku. Nah, modal kita kan ini. Ini dari ini. Nah, ini. Terakhir adalah samakan atom H kiri dan kanan dengan menambahkan H2O. Coba Anda perhatikan. Kiri, ini batasnya. Kiri itu hanya ada 4. Kanan nggak ada. Maka pasti kita tambahkan H2O sejumlah separuhnya dari 4 pasti. Ya. Jadi kalau ini ada 4H plus, kok kurang 4 hanya, maka ditambahnya pasti setengahnya, 2. Jadi kalau kurangnya 6, pasti di sini 3, 2. Kenapa? Ya ini kan ada 2 ini. Maka 2 kali 2 kan 4 ini. Jadi kalau 8 berarti ya 4H2O. Itu penyetaraannya langkah A, B, C selesai, berarti pasti nanti setelah penambahan H2O lainnya sudah sama. Nah, kamu bisa cek nanti. I-nya sama 2, N-nya sama-sama 2, O-nya ada 4, ini 2 tambah 2 juga 4, hanya 4, ini 4. Selesai. Inilah penyetaraan redoks dengan cara perubahan Bilog. Ya, dengan cara perubahan Bilog. Jadi kamu bisa putar ulang nanti untuk bisa memahaminya. Kita lanjutkan Mbak Anakku. Kita akan berikan contoh yang kedua yaitu dalam suasana basah. Ya. Ingat kalau asam ditambah H+, kalau basah nanti penambahnya pasti OH-, ya. Penambahnya pasti OH-. Cl2 plus IO3- ya, menjadi IO4- plus Cl- aqua. IO4- plus Cl- aqua. Dalam suasana basah ya, ini soalnya. Kita lihat. Sama seperti tadi, kita akan menentukan unsur yang mengalami perubahan Bilog. Ini sudah saya tentukan pasti, tentunya kamu harus bisa langsung. Yaitu yang mengalami perubahan Bilog adalah Cl dan I. Cl dan I inilah yang akan mengalami perubahan Bilog. Kamu bisa cek ya. Cl dan I mengalami perubahan Bilog. Kemudian setelah itu kita samakan jumlah atomnya dulu. Cl-nya 2, ini kok 1. Maka muncullah 2. I-nya 1, ini kok 1, sudah sama, biarkan. Gitu ya. Setelah itu anak-anakku, apa? Tentukan apa?
Bilog kali jumlah atomnya. Ini kenapa 0 anak-anakku? Karena bilog Cl-nya 0 kali 2, ya tetap 0. Kemudian, kalau ini plus 3, kenapa? Plus 5, sorry. Plus 5. Kenapa plus 5? Karena bilognya I di sini adalah plus 5 kali jumlahnya 1. Jadi munculnya plus 5 karena bilognya I di sini plus 5 kali jumlah I-nya 1. Maka plus 5. Ini, kalau ini berapa nanti mestinya? I-nya ini. Bilognya I plus 7 kali 1. Berarti plus 7. Kalau ini, bilognya Cl min 1 kali 2, min 2. Nah, di sini plus 7, ini min 2. Ya. Bilognya I plus 7 kali 1, bilog Cl min 1 kali 2. Nah, setelah itu, apa Nana? Langkah B, kita punya modal ini, yang tadi. Nah, tentukan apa tadi? Naik turunnya. Nah, Cl ini kan berubah menjadi ini. Ini 0 menjadi min 2. Berarti, apa Nana? Naik 2. Oh, sorry, turun 2 ya. 0 menjadi min 2 kok. 0 menjadi min 2, turun 2. Terus ini, plus 5 menjadi plus 7, naik 2. Ternyata sudah sama, anakku. Yang satu naik 2, yang satu turun 2. Kalau begitu nggak perlu dikalikan dengan faktornya, sudah sama kok. Pengali itu jika manakala naik dan turunnya berbeda. Jadi biarkan apa adanya seperti ini, ya, karena sudah sama. Maka kita punya modal ini. Langkah ketiga adalah menyamakan muatan kiri kanan tadi. Pihak yang kelebihan muatan ditambah ion OH- tadi. Nah, jadi kita punya modal ini kan. Nah, ini. Terus kita akan menyamakan muatan kiri kanan dengan cara apa? Pihak yang kelebihan muatan ditambah ion OH-. Kenapa yang kelebihan ini? Karena OH- itu mengurangi, OH- mengurangi. Maka yang ditambah adalah pihak yang kelebihan atau yang besar muatannya. Kita hitung dulu muatannya. Ini berapa kalau ini? 0 kan? 0. Ini 1 kali min 1. Min 1. Yang kanan harus sama dengan nanti ini 1 kali min 1, min 1. Ini min 2. Min 1 kali 2, min 2. Ini min 1. Nah, berarti kirinya min 1, sebelah kanannya min 3. Nah, dari pihak ini yang mana yang kelebihan? Tentunya yang min 1 yang besar. Kalau yang kelebihan yang ditambah OH-, maka OH-nya ditambah di sini. Nah, berapa selisihnya ini? Selisihnya berapa anakku? Kalau min 1 dengan min 3? Ya, 2. Nah, ini loh. Munculnya min 2 ini muncul juga di sini disertai dengan plus 2 OH-. Jadi munculnya angka 2 ini disertai penambahan ini di reaksinya. 2 OH-. Ya, untuk menyamakan muatan kiri kanan tadi. Ini loh. Kenapa 2 OH-? Ini munculnya 2 ini untuk menyamakan. Nah, setelah itu ya terakhir yang D tadi apa anakku? Menyamakan atom H dengan menambahkan H2O. Modalmu ini, ya modalmu ini. Nah ini modal. Ini sudah ada OH-nya. Nah, modalmu ini. Terus terakhir adalah yang keempat tadi, pihak yang kekurangan H ditambah H2O. Kiri ada 2H ini, kanan tidak ada. Berarti penambahannya berapa? Separuhnya dari 2. Ya 1, berarti 1 H2O. Berarti kanan ditambah 1 H2O, kalau 1 nggak ditulis, 1 H2O. Selesai anak-anakku. Oke kan? Selesai anak-anakku. Jadi itulah cara menyetarakan reaksi dalam suasana basah. Langkahnya persis, cuman bedanya di sini loh. Dihitung muatan kiri kanan, kalau basah yang ditambah adalah yang besar. Min 1, min 3, oh yang besar min 1 ditambah 2, maka dia muncul 2 OH-. Kalau yang asam tadi, yang ditambah yang kurang atau yang kecil, ditambah H+. Itu. Bedanya hanya satu step, yang C ini, bedanya dengan yang suasana asam tadi. Itu ya anak-anakku. Cara yang kedua, yaitu cara penyetaraan reaksi redoks dalam suasana basah. Nah, anakku, ini adalah contoh yang ketiga, kita akan lanjutkan. Ada 2 tadi sudah. Pencatatan redoks cara perubahan bilog suasana asam, suasana basah. Nah, kalau ini tidak ada suasananya.
reaksinya panjang, reaksinya lengkap, kamu disuruh menyetarakan redoks ini. Maka 2Ca2O7 plus SnCl2 plus HCl menjadi CrCl3 plus SnCl4 plus KCl plus H2O. Terus piye cara menyetarakannya? Ya, kita lihat langkah-langkahnya. Mirip sebenarnya anakku, ini kita model reaksinya ini ya. Ini saya kecilkan tulisannya. Oh, panjang kan ya. Kita akan setarakan. Sama makanya kita harus tahu dulu unsur yang mengalami perubahan. Langkahnya A ini sama. Oh, ternyata yang mengalami perubahan adalah Cr dan Sn. Langkah berikutnya apa tadi? Menyamakan jumlah atomnya kan ya. Cr-nya apakah sudah sama belum? Ini Cr-nya 2, ini 1, maka muncullah 2 di sini anakku. Nah, ini muncul 2 ini. Sn. Sn-nya 1, ini 1. Oh, berarti biarkan. Sama kan? Setelah itu apa? Hitung bilog kali jumlahnya. Nah, ini kamu harus tahu bahwa Cr di sini adalah plus 7 kali 2. Plus 7 kali 2 berapa? Plus 14. Aduh, sorry kok, plus 7 toh. Plus 6, sorry ya. Plus 6. Nginget pitu ini dari pitu ya. Cr-nya plus 6 kali 2. Plus 12. Ya. Jadi saya ulangi, Cr-nya plus 6 kali jumlahnya 2. Plus 12. Sn-nya berapa? Plus 2. CR-nya. CR-nya itu bilognya plus 3 sesuai jumlah ini ya. CR-nya plus 3 kali 2, 6. SN-nya berapa? Karena CR-nya 4 berarti SN-nya plus 4. Kalau ini SN-nya plus 2. Berarti munculnya angka 6 ini berasal dari mana? CR-nya plus 3 kali jumlah atomnya 2. Maka plus 6. Munculnya plus 2 ini yaitu bilognya Sn plus 2 kali 1. Munculnya 4 di sini karena bilognya Sn plus 4 kali 1. Ya. Terus berikutnya apa tadi? Ya. Langkah berikutnya kan menyamakan naik turunnya tadi. Nah, kita sudah punya model angka ini. 12, 6, 2, 4. Perhatikan. Ini ke sana. 12 menjadi 6. Turun 6. Terus satunya lagi. Ini ya, turun 6. Oh, ini maaf, ini sebenarnya di sini anak-anakku. Ini kurang saya geser, enggak apa-apa ya. Ini ada, perhatikan arahnya ke sini, SN ini. Ini juga kurang ke kanan sedikit ya. 2 menjadi 4. Berapa ini? Naik 2. Ini ya, plus 12 menjadi 6. Turun 6. 2 plus menjadi plus 4 ini ya, di bawahnya ini sebenarnya. 2 plus menjadi plus 4 ada naik 2. Terus samakan naik turunnya. 6 kali 2, supaya sama bagaimana? Jangan 6 kali 2, 2 kali 6. Biar angkanya kecil, 6 kali 1, 2 kali 3, anakku. Nah, jangan 6 kali 2, 2 kali 6. Biar angkanya kecil. Walaupun nanti hasil akhirnya kalau kita sederhanakan sama. Ya, tapi angka baiknya langsung saja yang kecil. 6 kali 1, yang 2 kali 3. Kan sama-sama 6 nanti. Naik 6, turun 6. Gitu. Nah, pengalinya ini masuk sebagai koefisien 1 dan 3. Kalau 1 biarkan, 3-nya yang masukkan. Nah, 3 ini masuk mana? Yang kiri dan yang kanan. Nah, di sini ya. Ini 3 masuk sini. Nah, munculnya 3 ini. Nah, dari pengali 3 ini. 3. Yang kanan ini kan. Nah, maka muncul di sini 4. Nah, 3. Kalau sudah naik turun, masukkan koefisiennya. Berikutnya adalah ini. Samakan atom kiri dan kanan dengan urutan KH. Kita punya modal ini ya. Kita punya modal sudah kita dapatkan seperti ini ya, sesuai ini ya. Ini 3, 3, belum ada 2, 3. Ini modal kita. Terus ini, samakan atom kiri dan kanan dengan urutan KH. Kalau tadi kan menyamakan muatan. Kalau ini kan nggak ada muatannya, anakku. Semuanya kan 0 ini muatannya. Karena ini senyawa semua ini. Jadi tidak akan pernah ada samakan muatan ini. Tapi yang disamakan bukan muatan, tapi ini samakan atom kiri dan kanan dengan urutan KH. KH itu maksudnya apa toh? K-nya kation. Kation itu apa toh? Ion positif. A
nya anion, ion negatif, H hidrogen, O oksigen. Ini urutannya. Ion positif atau kation. Kationnya adalah K. Inilah ion positif. Ya. SN-nya nggak perlu lagi, walaupun dia ion positif, karena apa? Sudah kita setarakan tadi dengan ini. Yang K yang kita setarakan. Jumlahnya ini 2. Ini berapa anak? 1 kan? Nah, berarti muncullah di sini 2. Jadi 2 ini untuk menyamakan apa? K. Ini 2, ini sekarang 2. Ya, ini 2, ini harus 2. Ini maksudnya urutan K-nya ini. K. Kation. Berarti K-nya harus 2 di sini, maka di sini harus 2. Muncullah angka 2 ini. Setelah kationnya sudah selesai, karena kationnya kan K, Sn sudah setara, H kan ada sendiri ini, H. Maka K-nya sudah. A, anion, ion negatif. Ion negatifnya adalah Cr2O7, karena katanya Cr sudah setara, biarkan, sama Cl. Ya, Cl. Berarti Cl yang kita harus samakan ini. Perhatikan ini. Kiri, Cl-nya di sini sudah ada berapa ini? 6. Ini 1. Dan ini tidak boleh diubah-ubah, karena sudah kita setarakan ini. Ini paten ini. Ya, 3 SnCl2 ini paten. Sudah nggak boleh dirubah nih angka ini. Ada 6, ini ada 1. Sebelah kanan. Ada berapa ini Cl-nya? 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. 2 kali 2, 2. 2 tambah 12 tambah 6. Berapa anakku? 2 tambah 12, 14 tambah 6. 20 ya. 20. 20 kita akan samakan. Karena ini tidak boleh dirubah dan ini Cl-nya ada 6. Ini tadi 20, ini 6. Berarti kurang berapa anakku yang kiri? Saya ulangi. Kanan 20 Cl-nya ya, 2 tambah 12 tambah 6 kan 20. Dan ini Cl yang sebelah kiri ini tidak boleh dirubah dan jumlahnya 6, maka kirinya kurang berapa? 20 dikurangi 6, 14. Maka muncullah di sini sejumlah 14. Jadi 14 ini untuk menggenepi supaya sama Cl kiri dan kanan. Ini 20, sekarang sama. Ini 6 ditambah 14. Sama kan? Sama. Itu untuk menyamakan apa tadi? H-nya, hidrogennya. Oh, sorry. Untuk menyamakan anionnya yaitu Cl-nya, ya. Cl-nya sebelah kanan 20, ini paten sudah 6, maka kurang 14. Muncullah 14 HCl. Ini pada urutan anion. Karena urutan hidrogennya, ya tinggal menghitung hidrogennya sebelah kiri berapa ini? Ada ini 14. Sebelah kanannya ini enggak ada. Ini pada 2O. Supaya 14 berarti koefisiennya harus berapa ini? Munculnya angka berapa ini? Nah, ini kan 2, berarti separuhnya mestinya. Ya, pasti separuhnya 7H2. Kalau ini 14 pasti di sini 7H2. Kalau kini 16 berarti kini 8H2O. Karena separuh ini kan dikalikan 2 kan. Nah, kan menjadi 14 ini ya. Nah, urutan H-nya sudah sama sekarang. Terakhir O, oksigen. Nah, oksigen itu udah otomatis sama. Ya, tidak perlu kita cocokkan lagi, sudah otomatis sama. Kamu bisa buktikan itu. Ya, contohnya ini ya, O-nya 7. O-nya berapa ini? Ya 7, sama. Selesai. Inilah cara menyetarakan reaksi redoks yang model soalnya semuanya molekul atau senyawa, tidak ada ionnya. Caranya seperti ini. Langkahnya ini sama, ini juga sama, yang berbeda di C ini. Ya, yaitu urutan KH. Kation, saya ulangi. Nah,